Hari ini kita tidak sekedar memperingati Hari Catur Sedunia, betul ya, tanggal 20 Juli nanti kita akan memperingati Hari Catur Sedunia. Kita sedang menyelami makna terdalam dalam sebuah langkah. Satu bidak itu terkadang maju dalam diam, bisa juga mengubah nasib dari seluruh permainan. Saya ingat juga seorang legenda catur ketika saya kecil dulu, Garry Kasparov, betul ya, mengatakan catur adalah perang tanpa darah dan diplomasi tanpa kata-kata. Catur juga bukan hanya sekedar permainan, tapi juga merupakan olahraga otak, yang mana itu juga merupakan cerminan dari karakter bangsa kita yang memiliki daya pikir yang tajam, yang kritis. Tidak hanya di atas 64 petak saja kita belajar kesabaran, disiplin, motivasi, dan strategi yang lahir dari ketenangan. Tapi juga ini cocok dengan kata-kata bijak para pendahulu kita, yaitu pemenang bukan yang bergerak cepat, tapi yang tahu kapan harus diam. Catur pun demikian, tidak cepat-cepatan, tapi kadang-kadang diam pun bisa menjadi sebuah langkah atau strategi yang sesuai. Dan hari ini di tengah gemuruh dunia digital, di tengah gaduh politik dan kecepatan zaman, saya katakan kita butuh lebih banyak masyarakat generasi muda yang sebagai pemikir, bahkan sebagai penggiring satu peristiwa, tapi lebih banyak yang ikut menjadi bagian dari perencanaan, bukan hanya sebagai komentator. Dan itu semuanya adalah contoh dari para catur sejati yang ada dalam jiwa kalian. Apakah catur hanya permainan saja? Tentu bukan, betul ya. Catur juga bukan hanya sekedar olahraga saja, betul ya. Tapi catur adalah sebuah budaya yang kita pikir di sekolah, di masa lampau, sejak pertama kali catur masuk ke Indonesia, zaman penjajahan, catur itu bisa membangun logika kita. Tidak hanya kemampuan berpikir, tapi logika. Karena setiap arah, langkah, tindakan adalah sebuah logika. Kalau di kampung, di desa, di tempat kita berasal, atau di tempat kita dilahirkan, catur itu juga bisa menyatukan warga. Dari yang bertikai, yang tidak saling mengenal, dengan permainan catur itu bisa mendekatkan dalam sebuah silaturahmi dan sebuah kebahagiaan. Kalau di komunitas, tentunya catur juga bisa menjadi ruang toleransi, karena catur tidak mengenal hal-hal yang sifatnya berbeda, hanya hitam dan putih, hanya permainan yang sama yang dilakukan oleh masing-masing individu. Kalau di arena dunia, catur itu juga dikatakan sebagai alat diplomasi untuk berkomunikasi, untuk merajut kerjasama, dan juga memberikan dukungan satu sama lain. Sementara itu di Indonesia, supaya teman-teman ketahui, catur juga merupakan bagian dari strategi dalam pertempuran kemerdekaan kita. Tidak hanya para ulama, para pejuang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau-Rote, tapi semua lahir dari langkah-langkah catur kehidupan. Sehingga catur itu tidak hanya permainan saja, tapi langkah-langkah kehidupan kita itu adalah sebuah catur. Kalau kita lihat dari kacamata filosofi. Nah, hari ini kita masih terasa kurang grandmaster kita, betul ya? Dan oleh karena itu saya berdoa tadi, saya mendorong dan berharap besar pada kalian semuanya, generasi muda kita yang lahir di tahun
1900-an, 2000-an ya, yang bisa menjadi penerus dari para Grandmaster terdahulu. Saya titipkan kepada kalian semuanya, jadilah penjaga akal sehat dari bangsa ini. Nah, kalian, saya pesan kepada para pecatur muda, kalian lebih muda dibanding saya mungkin, kecuali ada yang mungkin lebih senior di sini. Kalian tentunya memiliki langkah yang panjang. Jangan berpikir selesai hanya mengejar status sebagai international master or grandmaster. Tapi kalian juga bisa ikut menentukan arah bangsa kita ini. Karena dengan pemikiran yang kalian lakukan dalam permainan, ketajaman kalian berpikir, saya minta kalian juga bisa berpikir tentang bagaimana kita bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Membangun generasi kita yang lebih positif, yang lebih kreatif, yang lebih sejahtera, yang memiliki solusi, bukan menjadi bagian dari permasalahan. Karena tidak ada pion, ya, saya katakan, yang ditakdirkan untuk jadi pion selamanya. Indonesia tidak akan kekurangan talenta. Yang kita butuhkan tentunya adalah ekosistemnya. Sehingga yang kalian dan kita perlukan adalah kesempatan yang berkelanjutan. Setuju ya? Karena kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya. Dan yang paling mahal adalah pembinaan dan konsistensi. Kadang-kadang sebagai pecatur juga bisa jenuh. Karena itu mari sekali lagi kita jadikan pertemuan ini adalah pertemuan asah pikir dan asah aspirasi dari kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, teruslah menjadi pelita bagi kehidupan ini, dan kalian layak untuk terus menjadi yang terdepan dalam mengembangkan prestasi olahraga, permainan, dan budaya melalui catur di Indonesia.